Baiklah anak-anak sekalian, kembali kita berjumpa di pagi hari ini dalam proses pembelajaran Al-Quran Hadis. Baiklah, untuk pertemuan pertama ini pelajaran kita adalah Al-Quran dan Hadis Pedoman Hidupku. Masuk yang pertama tentang pengertian Al-Quran. Menurut cendekiawan Muslim Quraisy Shihab, kata Al-Quran berasal dari kata kerja qara'a yang berarti membaca. Kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Kemudian Al-Quran kan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Baqarah ayat 185, dan kemudian dalam surah Al-Hijr ayat 87. Kemudian kita lihat secara istilah, para ulama memberikan pengertian bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, kemudian diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Selanjutnya, dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pertama, Al-Quran merupakan kalamullah, artinya bukan ucapan Nabi Muhammad SAW atau malaikat, makhluk lainnya. Yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat, artinya hal yang luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, Al-Quran diturunkan atau difirmankan secara mutawatir, artinya riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berakhlak mulia, sempurna kemampuan hafalannya, dan tidak pernah berbohong. Kemudian yang keempat, membacanya Al-Quran kalau dibaca itu merupakan bagian dari ibadah. Kemudian kita masuk yang kedua, nama-nama Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Quran dengan berbagai macam sebutan. Di dalam Al-Quran banyak kita temukan sebutan itu. Di antaranya adalah Al-Kitab atau Kitab Allah. Dapat kita temukan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Yaitunya Dzalikal Kitab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan Al-Qur'an dengan Al-Furqan. Sebutan ini dapat juga kita temukan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1. Kemudian yang ketiga, anak-anak sekalian, kita lihat fungsi dari Al-Qur'an itu sendiri. Yang pertama, fungsi Al-Quran dalam Islam. Fungsi Al-Quran secara umum ini, yang pertama adalah sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang paling utama. Yang kedua, Al-Quran itu sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, Al-Quran juga berfungsi sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Kemudian yang keempat adalah Al-Quran itu berfungsi sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitunya Injil, Zabur, dan Taurat. Kemudian mayoritas kaum muslimin menyepakati 4 macam dalil atau sumber hukum sekaligus urutan dalam prioritasnya,
Yang pertama Al-Quran hadis, disebut juga sunnah atau as-sunnah. Kemudian ada juga yang mengatakan ijma dan juga qiyas. Apabila dihadapkan dengan sebuah kasus atau peristiwa yang memerlukan ketetapan hukum, yang pertama dilihat adalah Al-Quran. Jika ditemukan hukumnya di dalam Al-Quran, maka hukum tersebut dilaksanakan. Jika di dalam Al-Quran tidak ditemukan, maka kemudian dicari dalam sunnah. Jika ditemukan hukumnya di dalam sunnah, maka hukum tersebut yang dilaksanakan. Jika tidak ditemukan di dalam as-sunnah, maka kemudian melihat apakah terdapat ijma atau kesepakatan para ulama dari para mujtahid yang hidup satu zaman mengenai hukumnya. Jika ditemukan, maka hukum tersebutlah yang dilaksanakan. Jika tidak ditemukan, maka dilakukan ijtihad, yaitunya upaya mengeluarkan hukum oleh para ulama yang memenuhi syarat tertentu dengan menggunakan qiyas terhadap nas, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, bagi kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi dijadikan sebagai khalifah, pemimpin, pengatur agar manusia dapat melaksanakan misi tersebut dengan baik. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai panduan. Maka dapat diketahui dari nama lain Al-Qur'an itu sendiri, setiap nama Al-Qur'an memiliki arti yang menunjukkan fungsi dari Al-Qur'an tersebut. Misalnya Al-Huda berarti petunjuk. Dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum. Ini sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah 185. Kemudian petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa sesuai dengan Surat Al-Baqarah ayat 2. Dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Al-Furqan atau pembeda. Fungsi Al-Quran sebagai pembeda adalah Al-Quran dapat membedakan antara hak dan yang batil, atau antara yang benar dengan yang salah, juga sesuai dengan Surat Al-Baqarah 185. Di dalam Al-Quran dijelaskan beberapa hal mengenai yang boleh dilakukan atau yang baik, dan yang tidak boleh dilakukan atau yang buruk. Sekian ananda sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.